pagi semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh anakku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Selamat Amin. pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran Yanto. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Amin. Bintang timur ya. Dilihat oleh orang-orang Majus
dari timur, ya. Di sana orang Majus dituntun dengan sebuah bintang sampai ke Bethlehem. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Yeah. Menyediakan petunjuk, ya. Nah, ada seorang suami istri yang selalu menikmati kebaktian malam Natal di gerejanya. Dan saat mereka baru menikah, mereka punya tradisi khusus untuk mengenakan pakaian hangat sepulang kebaktian. Lalu mereka mendaki sebuah bukit yang tidak jauh dari situ, di mana ada 350 buah lampu yang menyala digantung pada tiang-tiang tinggi berbentuk bintang. Di sana seringkali di tengah salju ya, mereka membisikkan perenungan mereka tentang kelahiran Yesus yang ajaib sambil memandangi seluruh kota dari atas bukit. Hari ini malam Natal ya, tanggal 24. Apakah saudara-saudara berkumpul bersama di gereja Tuhan atau di rumah tangga masing-masing merenungkan kelahiran Yesus Kristus Tuhan? Sementara itu banyak orang di kota memandang ke arah cahaya lampu berbentuk bintang yang terang benderang tersebut dari lembah di bawah sana. Nah, itu suatu kota mungkin di Eropa atau di Amerika, di mana suami istri ini mempunyai kebiasaan untuk merenungkan malam Natal dengan memandang hiasan bintang-bintang ya. Nanti malam saudara cari bintang timur ini ada enggak ya? Kalau enggak kabut, enggak mendung pasti ada ya. Tapi dia enggak berjalan, sudah berhenti. Bintangnya sinarnya paling terang ya. Ya. Bintang itu menjadi pengingat akan kelahiran juru selamat kita. Alkitab bercerita tentang orang-orang Majus dari timur yang tiba di Yerusalem untuk mencari Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 2 sekali lagi ya. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Amin. Ya, orang-orang dari timur datang untuk menyembah sang bintang timur ya. Luar biasa. Jadi kalau kita telusuri ya, asalnya dari mana kita mengenal Yesus Kristus? Dari perjalanan orang-orang Majus pergi ke timur ya, di Yerusalem, kemudian mereka ke Bethlehem, di mana bintang tersebut mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di sana mereka sujud menyembah Dia. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur ya. Kristus adalah sumber terang dalam hidup kita, baik secara kiasan sebagai pribadi yang membimbing kita, maupun secara harfiah sebagai Allah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang di langit. Seperti orang-orang Majus yang sangat bersukacita ketika melihat bintangnya. Kegembiraan terbesar kita adalah mengenal Dia sebagai juru selamat yang turun dari surga untuk tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14 kita baca ya. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi Bu Tiar, Patrick, selamat pagi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Yesus itulah Sang Firman. Amin. Amin. Jadi terang Kristus itu menerangi dunia. Kalau Anda murid-murid Kristus, maka Anda patut menjadi terang dunia ini. Amin. Amin. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang carut-marut, di tengah-tengah dunia yang penuh kekerasan ini, engkau harus memancarkan terang Kristus. Bagaimana? Yaitu membagikan kasih Kristus. Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Maka dari itu, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih itu harus ada dalam diri kita. Amin. Ya, amin. Momen Natal ini momen kasih, saudara-saudara ya. Bukan berarti hari-hari biasa tidak mempunyai kasih, bukan. Tetapi mengingatkan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa kan? Janji Tuhan ini luar biasa. Allah turun ke bumi menjadi manusia bernama Yesus Kristus Tuhan. Oh, luar biasa ya. Kita yang punya Yesus Kristus harus menyinarkan terang itu, membawa untuk menerangi dunia ini. Bagaimana kita bisa menerangi dunia ini? Ya dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan ya, dengan perkataan kita untuk membangun, perkataan kita untuk menghibur, perkataan kita untuk menguatkan, sharing kita yang sungguh berguna bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tiada berdaya. Amin. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Tidak saja kita mengajarkan kepada umat, mengajarkan kepada orang yang belum mengenal Kristus, memperkenalkan Kristus sebagai juru selamat dunia. Memperkenalkan Kristus itu sanggup menolong. Kristus itu sanggup menyediakan apa saja yang kau perlukan. Kristus itu sang penebus dosa manusia. Itu kita ceritakan. Kesaksian hidup. Engkau harus ngalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Baru engkau bisa bercerita. Ketika engkau menceritakan kisah hidupmu, dulu bagaimana dan sekarang menjadi bagaimana, itu orang akan melihat kemuliaan nama Tuhan. Tentunya di mana Yesus bekerja di dalam hidupmu, mengubah dari yang jelek menjadi yang baik, mengubah dari orang tidak percaya menjadi percaya, mengubah orang menjadi mengasihi Tuhan. Nah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Tentu engkau akan membawa persembahan seperti 3 orang Majus tadi ya, membawa emas, kemenyan, dan mur, dipersembahkan kepada bayi Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa, bahwa orang-orang Majus ini, orang-orang dari timur, dipakai Tuhan untuk menyediakan jalan, untuk menyediakan kehidupan buat sang juru selamat dunia ini. Amin. Nah, maka dari itu kita patut ya menerangkan, kita patut memberitakan, kita patut memberikan terang itu kepada orang-orang yang membutuhkan terang itu. Amin. Amin. Bagaimana saudara menghadirkan terang dalam hidup saudara? Nah, saudara bisa merenungkan, apakah tahun 2024 ini saudara sudah menjadi terang atau masih gemerlap? Mati muruk ya, atau terang-terang terus atau masih biar bet? Bagaimana Pak Gem? Ya harus terang. Harus terang terus. Terang. Harus berjaya, terang terus. Jangan terangnya cuma 5 watt ya. Terangnya harus 1000 watt supaya terang benderang gitu ya. Haleluya juga.
terang itu sudah datang ya. Pada waktu Kejadian 1 ayat 1, bumi belum berbentuk, keadaan masih gelap gulita, Roh Allah melayang-layang ya, dan Allah berfirman, jadilah terang ya. Maka terang itu pun jadi ya. Maka dari itu kita harus mengatakan firman dalam hidup kita. Ketika kita merasa tahun 2024 ini kok masih, hidupku masih berjuang yang nggak wajar ya, artinya walaupun sudah berjuang tapi masih susah ya, walaupun sudah berdoa tapi kok nggak ada jawaban, seolah-olah ada di dalam kegelapan. Coba mulai hari ini diawali dengan firman ya. Berfirmanlah engkau, karena firman itu dekat di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Maka engkau perkatakan itu firman, aku diberkati ya, aku sehat. Jadi perkatakan firman, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Nah, apalagi masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Nah, setiap hari firman itu diperkatakan, pasti hidupmu berubah. Amin. Bisnisku lancar jaya ya. Bisnisku tidak merugi terus. Bisnisku menghasilkan dana untuk kehidupanku. Nah, kalau yang cari kerja, aku mendapatkan pekerjaan. Aku berwirausaha. Aku sukses di dalam pekerjaanku bersama Tuhan. Nah, hasil dan beruntung. Aku perjalanan, kalau engkau mendaraskan Mazmur 1 ayat 1 ya. Ayo kita baca. Kita beritakan, kita perkatakan Mazmur 1 ayat 1. Ketika engkau mungkin bisnismu merugi, langgananmu lari, tokomu sepi, pelayananmu tidak ada hasil. Nah, katakan itu. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itu diubah, orang itu dirubah menjadi aku. Berbahagialah aku yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini perlu koreksi ya, hidup kita. Apakah kita ini suka mencemooh orang ya? Apakah kita ini dinasehati oleh orang fasik dan kita lakukan? Apakah kita ini ada di dalam kumpulan orang berdosa ya? Artinya pergaulanmu dicek. Kemudian lanjut ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, itu dirubah. Tetapi kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan yang kurenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi kita ubah, aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang kuperbuat berhasil. Amin. Amin. Kemudian ya itu aja ya, dari ayat 1 sama ayat 2 dan 3 itu dihafalkan, diperkatakan setiap hari. Pasti keberhasilan itu menyertai hidupmu. Amin. Ayat ini pernah saya coba ya. Maksudnya
bukan ngetes ya. Ya saya lakukan gitu loh. Saya melakukannya. Apa saja dengan poin apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika belajar ya, belajar di usia tua ya, dipelajari depan, lupa belakang ya kan. Jadi ketika S1 harus meneruskan S2, dan kemudian S2 tiba-tiba ada yang mendaftarkan untuk S3. Tetapi semuanya menjadi berhasil ya. Karena apa, saya mau gitu, menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya ya, menghasilkan buah pada musimnya. Dan ketika kita mendapatkan nutrisi yang baik, yaitu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, maka percaya bahwa apa saja yang saya perbuat bisa berhasil ya. Berhasil lulus saudaraku ya. Walaupun saat itu mau mundur saudara, tetapi Tuhan mengingatkan, loh aku sudah mendanai kamu, sudah menyediakan dana untuk kamu, kok mundur? Ya iyalah, maju terus ya, ya gitu. Kemudian yang kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari, saya tetap melayani Tuhan sebagai prioritas ya. Tetapi ada banyak waktu luang ya. Untuk itu saya belajar untuk membuat kue-kue yang bisa untuk menghasilkan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, dan juga hasil, atau kalau kita pesta nggak usah bingung-bingung pesen orang, kita yang kerjakan gitu ya. Jadi bisa dinikmati dengan nikmat gitu ya. Nah, akhirnya berhasil juga ya. Karena itu tadi, apa saja yang diperbuatnya berhasil asal engkau merenungkan firman, dan firman ya. Tiap hari saya merenungkan firman, bahkan sekolah ya. Tetapi juga saya juga belajar untuk apa? Membuat roti dan kue itu. Memang harus les, memang harus menimba ilmu, ya itu wajar ya. Tetapi saya meyakinkan diri saya, walaupun dulu tidak pernah ya. Bukan asalnya pedagang kue ya, bukan ada keturunan pedagang kue ya. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada keturunan pedagang kue ya. Autodidak ya. Nekat aja gitu ya. Bonek. Tetapi sampai hari ini tetap melakukan dan bahkan mendidik anak buah untuk bisa menjadi baker ya. Dan saya menemukan lagi seorang anak buah yang bisa untuk cooker. Apa cooker itu? Kue kering ya. Untuk kue-kue kering. Pak Bambang sudah nikmati kue kering saya apa belum ya? Sudah ya kemarin ya. Saya lupa. Karena terlalu banyak yang... Jadi saya memberikan hampers, bukan beli ya. Bukan beli terus saya berikan kepada orang lain. Enggak, saya bikinin sendiri. Jadi bayangan saya adalah seorang oma yang membikinkan kue untuk anak-anaknya gitu loh ya. Itu yang menilai orang lain yang menikmati itu ya. Kalau dia katakan kue enak pol, nah itu menyenangkan. Berarti kita bisa berbunga-bunga ya. Itu berarti berhasil ya. Iya. Nah masalahnya kalau mereka repeat order mendadak ya. Tetapi tidak apa-apa, dengan sukacita para asisten juga menyiapkan, karena mereka juga senang karena makanannya berarti enak gitu ya. Tapi apakah tidak ada kegagalan dalam membuat itu? Tuh, Pak Bambang nulis kue kering saya belum terima. Nanti ya. Kalau saya lagi bikin cooker gitu ya. Ternyata bikin cooker itu saudaraku ya, satu hari cuma jadi berapa toples. Kemarin satu hari cuma jadi satu rak display ya. Terus saya bayangkan begini ya. Oh, kalau toko itu begitu penuh cookernya, itu berapa lama dia bikin dan berapa orang dia bikin ya, dan berapa oven yang dia punya. Nah itu tantangan kan. Bagaimana kalau kita hanya cuma beberapa toples saja gitu, kurang meriah kan ya. Dan orang juga kurang semangat untuk
membeli dan menjadikannya hampers gitu ya. Nah itulah perjuangan, masih terus berjuang. Hari ini jangan patah semangat, tetap berjuang, amin. Walaupun masih orang yang pesan mungkin 1-2, mungkin pekerjaanmu masih merintis usaha, tetapi saudaraku, dalam perintisan itu, jika engkau menyertakan Tuhan, jika engkau merenungkan firman, dan firman. Seringkali kalau saya bikin seorang diri gitu, atau bersama rekan-rekan nyetel lagu rohani atau khotbahnya pendeta gitu ya, jadi kue-kuenya akhirnya penuh urapan. Dan orang melihat berhasil, dan kita akan beruntung di dalamnya, amin. Memang kelihatannya rugi pertama di awal-awal, banyak buang salah, malpraktek dan sebagainya ya. Waktu percobaan pertama pastilah ada malpraktek dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa karena ada jemaat ya, jadi korban malpraktek ya. Mereka bilang enak tapi bentuknya jelek lah gitu. Itu membuat kita akhirnya trial lagi, dan kalau sudah oke, nah bisa dijual saudara. Nah itu apa? Menjadikan orang-orang yang ikut bekerja mendapatkan hasil, mereka mendapatkan keterampilan untuk masa depan mereka. Mereka bisa buka toko kue, mereka bisa bekerja sendiri. Nah itu sesuatu banget. Bagi saya itu menyenangkan ya saudara. Saya tidak pelit rumus, tidak pelit cara mengajar, enggak. Saya kasih semuanya. Karena apa? Rezeki itu sendiri-sendiri, benar? Yeah. Rezeki orang itu dewe-dewe. Tidak usah takut nanti ditiru gini-gini. Kreasikan. Saya bahkan mendorong masing-masing untuk berkreasi gitu ya. Ada rahasianya. Kalau buat bikin itu hatinya harus bersuka cita. Oh iya benar. Nah, kalau udah suka cita itu tidak jadi sudahlah. Kalau kau bikin roti kukus itu bantat banget. Ya itu hatinya yang suka cita, itu susah. Kalau kau hatinya nggak suka cita terus nekat bikin kue, pasti nggak jadilah. Ya kadang-kadang kita itu mau cepet ya, ternyata nggak bisa, harus sabar ya. Kemarin saya mau bikin itu langsung 3 resep, saya ublek sekalian. Ngadat saudara, nggak mau. Ternyata harus one by one karena ini membutuhkan perlakuan khusus gitu ya. Jadi tidak semua bisa dimasal, tidak semua bisa dimasalisasi ya. Di jumlah banyak itu mungkin alatnya harus gede. Pokoknya harus gede-gede semua juga ya. Jadi tidak bisa kita maksa gitu ya. Maka dari itu one by one. Maka dari itu kalau saya merasa ya kadang-kadang kita kurang menghargai ya. Makanan-makanan yang dihidangkan oleh istri, oleh aspri, itu kurang kita hargai ya. Padahal prosesnya untuk menjadikan seperti itu tidak mudah saudara-saudara ya. Tangan bisa kebeler-beler, bisa berdarah-darah, kena pisau. Belanja bisa mau semaput. Iya kan, belanja harus antri saudara ya. Apalagi masak kadang-kadang lupa matikan kompor dan sebagainya ya. Masak terlalu gede api juga bisa gosong. Nah untuk menghasilkan sesuatu yang perfect itu ternyata nggak mudah saudara. Jadi tolong dihargai ya. Kalau nanti istrimu masak terus rasanya kurang enak, ngomong enak aja ya. Dia dimasakkan lagi. Dia dimasakkan lagi, besok dia bakal nggak mau masak, beli aja katanya gitu. Kalau dia nggak mau ribut ya. Karena ternyata apa? Loyo setelah masak dari dapur ya. Harus minum vitamin, harus ngeleset sebentar. Itu bisa pingsan saudara kalau kurang darah ya. Harus bisa ada yang membantu, mengantarkan belanja dan membayarinya. Nah itu dia. Nah, itu Pak Gem. Kalau dia tak ajak belanja mah, mau ngantar belanja, itu harus berarti dompetnya cukup tebal, ya kan? Karena Firman berkata, itu Firman dan Firman. Firman berkata ya toh, suami penyedia bagi istri dan anak-anak, betul nggak lu? Ya, gitu ya. Jadi harus siap mendukung, ya, harus siap mendukung. Nah kalau dagangannya berhasil, ya saya bayar.
tadi utang-utang belanja itu saya bayar saudara kalau sudah dapat transferan dari pelanggan ya saya bayar, tapi biasanya cuma 50% saudara. Yang 50% masuk tabungan. Nah itulah wanita ya, seperti itu. Bu Ami nulis apa? Sangat betul Pak Tanto, buat kue hati harus sukacita. Maka kue jadi enak dan jadi nagihin buat yang makan kuenya. Benar ya. Pak Erwin ngomong amin. Ya membenarkan semua proses. Pak Erwin ini kan teknisi AC ya, belajar. Dulu enggak bisa, tapi belajar, mau belajar. Tapi harus mendaras firman Tuhan, terus menerus belajar firman. Akhirnya pasti sukses, berhasil dan beruntung lah. Amin. Enggak boleh putus asa. Mungkin hari-hari ini hari hujan, kurang orderan, tapi kalau hari panas kan tiap hari enggak bisa memenuhi orderan gitu ya. Kalau Pak Bambang nulis kue kering saya belum terima, ya nanti diterima. Saya banyak bikin kue kering. Hari ini mau bikin kue-kue lagi, kue-kue Natal ya. Nah, itulah yang membuat kita jadi semangat ya. Ada terang Kristus yang kita bawa dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita terlebih lagi ya. Terang itu dibawa untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kalau kita membuat persekutuan doa, kalau kita membuat gereja ya, pasti ada orang-orang yang dikirim Tuhan itu yang kita perlu bantu ya. Bagaimana kita bisa membantu? Ya dengan mendidik mereka dalam firman. Ya pertama mendidik mereka dalam firman. Tanpa firman mereka nggak akan berhasil. Ketika mereka setia untuk berdoa, baik itu di doa fajar, doa mesbah, tengah hari, doa malam, itu pasti keberhasilan sudah mengintai di balik pintu. Bukan dosa yang mengintai, tapi keberhasilan mengintai di balik pintu. Nah, harus buka pintu. Siapa yang membukakan pintu? Tuhan buka pintu pekerjaan ya. Ada yang mungkin lama tidak bekerja, lama tinggal di rumah, merasa rendah diri, merasa tidak berdaya, penuh air mata. Tapi ayo kita masuk ke persekutuan doa, kita masuk ke peribadahan. Dan di situ pasti ada orang-orang yang membawa terang untuk hidupmu. Amin. Entah mereka memberikan kau pekerjaan, entah mereka menolong dengan segala sesuatu yang kau butuhkan, itu pasti ada. Dan pastikan engkau masuk ke dalam lingkungan yang positif, yaitu terang, bukan lingkungan gelap. Ada orang yang keliru masuk ketika hidup yang sengsara, mereka kumpul dengan orang-orang yang negatif. Dan hasilnya mereka masuk penjara. Kan sayang kan? Maka pagi hari ini, ayo kita yang sudah terang ini, bawalah terangmu kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Kami punya pelayanan penjara, kami punya pelayanan lansia ya. Karena lansia pun perlu dilayani, supaya di hari tuanya mereka tidak mengingkari imannya, supaya mereka tetap menjaga imannya. Ini Bapak sudah lansia ya. Senang dengan para lansia, nanti bulan depan mau diajak wisata para lansia ya. Makanya lansia harus sehat. Ya, saya kan? Terima kalender baru, kalender 2025 ya, dari sebuah bank. Saya lihat ya, dulu saya show kelinci ya, sekarang show Yesus. Saya lihat kelinci itu tahun depan ini sudah 75. Ya luar biasa. Jadi sudah tua juga ya, 75 tahun depan ini. Ya. 75 tapi masih kuat, masih setir mobil 4 kali sehari. Sidoarjo Porong pulang pergi, sore balik lagi. Sidoarjo Porong pulang pergi sampai jam 9 malam. Ya didoakan ya, rekan-rekan mendoakan kami supaya Tuhan tetap pakai kami di usia yang sudah tua ini jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Amin nulis juga lansia. Juga kebagian diajak ngelencer. Monggo, enggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu tanggalnya ya. Nanti
Bu Ami yang sharing firman ya. Kita ngelencer-ngelencer ke Malang mau cari tempat yang vintage buat orang-orang sepuh ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kaulah terang dunia yang sudah menerangi dunia ini, juga menerangi kami, dan Kau mau tinggal di hati kami, mau bertakhta di hati kami, sehingga kami mau juga menjadi terang-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menerangi sesama. Kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi terang-Mu, sehingga kami bisa menyaksikan segala kebaikan-Mu, segala perbuatan yang sudah Kau berbuat bagi kami, sehingga kalau waktu kami sakit Kau sudah sembuhkan kami dengan biru-biru-Mu ya, itu bisa kita saksikan pada orang yang menderita sakit. Kalau dia percaya, dia pasti sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah jadikan kami saluran berkat untuk kami bisa membagikan berkat bagi sesama, karena terlebih dahulu Kau sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur bahwa terang itu sudah datang 2000 lebih tahun yang lalu, menerangi hidup kami, mengampuni dosa-dosa kami. Dan pagi ini kami mau menyambut Natal. Nanti malam kami mau merenungkan perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sungguh telah hadir ke bumi ini menyelamatkan kami semua. Bagi mereka yang baru mendengar nama-Mu, baru mau mengambil Engkau sebagai juru selamat hidupnya, biarlah kami membuka hati. Biarlah ia membuka hatinya dan mempersilahkan Yesus masuk dalam hatinya dan bertakhta dalam hatinya dan menjadi juru selamatnya. Agar hidupnya yang gelap menjadi terang, agar kehidupannya yang susah menjadi bahagia, agar kehidupannya yang miskin dijadikan kaya. Karena Yesus telah melakukan semuanya bagi kami dan meninggalkan dosa-dosanya untuk berpaut kepada firman. Terima kasih Tuhan untuk segenap firman-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Thank you. See you tomorrow. Hallelujah. Puji Tuhan.